ada keinginan, ada kekuatan dan solusi. Saya Frans, 50 tahun, ingin membagikan kepada Anda sebuah teknik bagaimana cara menggunakan kekuatan dalam diri untuk mencapai impian Anda. Teknik ini saya sebut memprogram otak. Memprogram otak. Memprogram otak saya ciptakan berdasarkan pengalaman saya dalam memotivasi orang sakit atau orang-orang yang mengalami masalah, dan pengalaman dalam mengajar di SD, SMP, dan SMA sejak 1998. Memprogram otak dapat dipakai untuk berbagai keperluan, seperti meningkatkan kebugaran dan stamina. Dapat dipakai untuk mempercepat penyembuhan diri, khususnya bagi orang yang menderita penyakit berat seperti kanker jantung, diabetes, stroke, kelumpuhan, dan lain-lain. Dapat juga dipakai untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan kemampuan budi pekerti bagi siswa dan mahasiswa. Dapat juga dipakai untuk mengubah karakter dari karakter buruk menjadi karakter baik. Dapat juga dipakai untuk berhenti dari kebiasaan atau hobi tertentu seperti merokok, mengkonsumsi narkoba, minum, pre-seks, korupsi, mencuri, dan lain-lain. Dapat juga dipakai untuk menurunkan berat badan. Dapat juga dipakai untuk mengontrol atau mengatasi fobia atau trauma. Dapat juga dipakai untuk meningkatkan kemampuan atau prestasi atlet, baik yang profesional maupun yang amatir dan pelajar atlet. Dapat juga dipakai sebagai dasar untuk menjadi terapis. Terapis kepada manusia, terapis kepada binatang, terapis kepada tumbuh-tumbuhan, terapis kepada benda, terapis kepada bangunan, terapi kepada bisnis, dan lain-lain. Dapat juga dipakai untuk meningkatkan kemampuan telepati. Telepati artinya komunikasi tanpa menggunakan panca indera. Jadi ada kepekaan. Dapat juga dipakai untuk menciptakan inner happiness atau kegembiraan dalam hati dan kedamaian. Dan masih banyak yang lain. Banyak yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan. Tetapi saya memberikan satu cara ini, memprogram otak. Memprogram otak didasarkan pada pemikiran satu, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti ada jalan. Tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan, apapun agamanya. Kedua, bahwa setiap manusia mempunyai kekuatan alam bawah sadar. Menurut penelitian bahwa kekuatan bawah sadar itu ada 80%. Dan kekuatan sadar cuma 20%. Jadi 80% jauh lebih besar. Dan itu dapat dipakai untuk banyak keperluan. Berikutnya, bahwa otak merupakan pusat motorik dan sensorik serta pusat
emosi, dan pikiran. Berikutnya, bahwa otak dan pikiran dapat diminta untuk melakukan sesuatu. Dasar lain ialah bahwa pikiran mempunyai energi. Kata-kata mempunyai energi. Saya tambahkan lagi bahwa mengapa saya tertarik untuk berbagi kebaikan ini kepada Anda, karena saya pernah mengalami kebaikan yang luar biasa yang menjadi inspirasi bagi saya untuk berbuat baik kepada orang lain tanpa mengenal suku, ras, agama, dan budaya. Sejak 1998 saya melakukan terapi kepada orang sebagai kegiatan sosial. Dan itu saya lakukan dengan senang hati karena saya punya pengalaman hidup. Ketika saya berumur 4 tahun, saya meninggal selama kurang lebih 6 jam setelah tenggelam dan hanyut di bawah air sungai. Tetapi kakek yang begitu mencintai saya punya keinginan supaya saya bisa hidup kembali. Dan keinginannya ini mendorong dia mendapat inspirasi untuk memanasi tubuh saya dekat api di dapur. Setelah beberapa menit, dia membungkus tubuh saya dengan kain selimut. Air keluar lewat pori-pori. Dan karena begitu banyaknya air keluar, maka selimut itu harus diganti beberapa kali. Dan siapa sangka bahwa setelah hampir 5 jam saya terbatuk dan air keluar dari mulut saya, dan saat itulah saya hidup kembali. Saya memperlihatkan di sini bahwa kakek saya mempunyai keinginan supaya saya bisa hidup kembali, dan dia mendapat inspirasi untuk memanasi diri saya, tubuh saya, dan saya hidup. Ada keinginan, ada kekuatan, ada solusi. Peristiwa yang kedua, ketika saya berumur 25 tahun, saya mengalami kecelakaan bermotor dan saya kena tetanus. Saya dirawat di rumah sakit selama 4 bulan dan berobat jalan hampir 20 bulan. Pada saat koma, ketika nggak sadar lagi, menurut cerita kepala perawat kepada saya, bahwa pada saat itu secara manusiawi tak ada lagi harapan untuk hidup. Salah seorang dokter dari tim yang menangani saya berkata kepada kepala perawat ini, tolong cari obat ini di apotek. Tetapi obat ini sangat langka. Kepala perawat itu pergi mencari obat itu dari apotek ke apotek di kota Makassar dan tidak mendapatkannya. Dan malam semakin larut, banyak apotek sudah tutup. Tetapi kepala perawat ini tidak putus asa. Dia masih terus mencari, siapa tahu masih dapat apotek yang terbuka, dan mendapatkan apotek yang terakhir. Dan sungguh luar biasanya kepala perawat ini setelah mengetahui bahwa di apotek itu ada obat yang dimaksud. Dia bergembira dalam hati dan cepat-cepat kembali ke rumah sakit membawa obat itu. Obat itu disuntikan ke tubuh saya. Dan pengalaman lain, saya alami bahwa selama tidak sadar itu, saya melihat tubuh rohani saya keluar dari tubuh fisik saya.
tubuh rohani saya itu melayang, melihat tubuh fisik saya di bawah terbaring di ranjang. Tiba-tiba saya berada di sebuah tanah lapang yang sangat luas, dipenuhi dengan mayat-mayat yang berbaring, berjejer. Ada yang berdarah karena kecelakaan. Saya dibaringkan paling pinggir. Tiba-tiba saya melihat dua lelaki datang membawa tandu. Mereka berdiri di ujung kaki saya, memandangi saya dengan sedih sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tak lama kemudian mereka hilang. Dan saat itu juga saya sadar kembali. Saya memperlihatkan di sini bahwa sang dokter dan kepala perawat mempunyai keinginan supaya saya bisa hidup. Karena mereka mempunyai keinginan, maka mereka mempunyai kekuatan untuk pergi mencari. Kepala perawat pergi mencari tanpa putus asa, sekalipun dengan was-was. Dan dia mendapatkan obat yang dimaksud, dan akhirnya saya hidup kembali. Itu yang saya ceritakan kepada saudara. Ini sebagai awal. Saya akan muncul pada episode berikutnya untuk menjelaskan dan mempraktikkan memprogram otak. Ada niat, ada keinginan, maka ada kekuatan dan solusi. Jangan pernah meremehkan diri Anda, karena dalam diri Anda ada kekuatan yang luar biasa yang dapat menyembuhkan, yang dapat menyembuhkan keluarga Anda, yang dapat menyembuhkan bisnis Anda, yang dapat menyembuhkan pekerjaan Anda. Sampai jumpa.